Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada. Saya percaya semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada teman-temanku yang ada di Bandung, Alina Tennis Club, Shalom. Begitu juga teman-temanku yang ada di Bogor, BFF, Blessed Friendship Friend. Begitu juga teman-temanku yang ada di Indonesia. Shalom. Pada saat ini saya akan berbagi firman Tuhan. Sharing akan firman Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Kita hanya bisa hidup di dalam Tuhan untuk menghadapi dunia ini. Tanpa Tuhan kita akan kalah. Karena kita lemah. Kita terdiri dari daging. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan malaikat yang menjadi iblis, yang mengganggu, menggoda semua manusia yang ada di dunia ini. Hanya hidup dalam Tuhan, kita dapat memenangkan masalah, tantangan, pergumulan dengan tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Bagaimana caranya hidup dalam Tuhan? Tidak mungkin Tuhan putih, kita hitam, jadi satu. Tidak mungkin, saudara. Tuhan putih, kita hijau, tidak mungkin kita jadi satu. Tuhan putih, kita merah, tidak mungkin kita jadi satu. Kita hidup dalam Tuhan, pasti ada persyaratan bagaimana kita hidup dengan Tuhan. Sehingga Tuhan ada di dalam diri kita, dan kita bisa menghadapi bersama-sama dengan Dia. Bersama dengan Dia, pasti kita menang. Bersama dengan Dia, pasti ada solusi. Bersama dengan Dia, pasti dapat mengatasi segala permasalahan. Tapi masalahnya bagaimana Dia bersama-sama dengan kita. Pasti ada aturan permainannya melalui firman Tuhan yang akan saya bacakan. Maka judulnya adalah hiduplah dengan takut akan Tuhan. Inilah kuncinya. Hidup takut akan Tuhan itu adalah kunci bagaimana kita hidup dengan Tuhan. Terambil dari Amsal. Amsal 9 ayat 10 berkata demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saya bacakan sekali lagi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, satu, permulaan kita harus mempunyai hikmat. Mempunyai hikmat, bagaimana dapat hikmat? Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Keduanya mengenal yang Maha Kudus. Dengan pengertian. Adalah pengertian. Mengenal Maha Kudus, Tuhan Allah kita. Dengan pengertian. Ini dua hal yang kita harus miliki. Supaya kita hidup bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah hikmat takut akan Tuhan. Kita permulaan hikmat, kita dapat hikmat. Bagaimana dapat hikmat? Kuncinya takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu apa sih? Bahasa aslinya takut itu jari. Jari itu gelisah. Jari itu malu. Jari itu hormat, takzim bahasa Indonesianya. Takjim, sangat menghormati. Ada dua hal. Satu, malu, gelisah. Dua, takjim, menghormati. Jadi takut akan Tuhan bukan karena Tuhan itu berewokan. Karena Tuhan kejam. Bukan. Tetapi dia takut berbuat salah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang pencipta langit dan bumi dengan seisinya. Tuhan yang maha kuasa, maha kudus, maha benar. Dia yang segala-galanya. Dia hanya satu-satunya yang kita perlu sembah. Takut akan Tuhan. Kita malu kalau kita berbuat dosa. Saudara berbuat dosa, malu nggak? Saudara bohong aja kepada orang lain, ketahuan, malu nggak? Malu, saudara. Maka itu harus hidup benar, ngomong benar, hati benar, pikiran benar. Harus benar di hadapan Tuhan. Adam dan Hawa, saudara. Malu nggak? Setelah ia jatuh di dalam dosa, malu menghadapi Tuhan. Waktu Tuhan memanggil dia sembunyi.
Kenapa? Karena malu, gelisah, telah berbuat dosa. Dosa adalah melanggar hukum Allah, adalah dosa. Dosa adalah kesalahan yang kita berbuat. Maka itu dia malu. Hormat. Kita menghormati bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Kita hormati dia. Seperti kita menghormati ke orang tua kita. Kita menghormati kepada guru kita. Kita menghormati kepada orang yang lebih tua. Saudara tahu, menghormati orang tua salah satunya panjang umur. Apalagi menghormati Tuhan Allah yang kita sembah. Waduh, bukan main, saudara. Maka itu satu, takut akan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan, takutlah akan Tuhan. Peganglah perintahnya. Pegang perintahnya, itu nomor satu. Takut akan Tuhan. Pegang perintah Tuhan. Apa saja perintah Tuhan. Di situ disebutkan, pegang perintah Tuhan. Dan setiap orang menjadi kewajiban untuk melakukan perintah Tuhan. Ini adalah kewajiban bagi semua orang. Kewajiban. Menurut perintah Tuhan itu kewajiban. Bagi setiap orang yang mengenal Tuhan, kewajiban untuk melakukan perintah Tuhan. Supaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Turut perintahnya. Perintahnya apa? Saudara baca firman Tuhan. Saudara mengetahui perintahnya. Mengasihi Allah. Perintahnya mengasihi sesama. Perintahnya jangan berbuat dosa. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan menginginkan milik orang lain. Jangan saksi dusta. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampunilah mereka yang berbuat salah. Penghukuman bukan urusan kita. Penghukuman adalah urusan Tuhan. Perintah Tuhan itu harus ditaati. Apakah saudara bisa taati perintah Tuhan? Itu adalah kewajiban bagi kita. Mentaati. Saudara, siapa yang takut akan Tuhan dari firman Tuhan? Abraham. Abraham waktu itu Allah sendiri meminta supaya mengorbankan nyawa anaknya satu-satunya yang tunggal. Namanya Ishak. Dia tidak ragu-ragu menyerahkannya, mengorbankannya kepada Tuhan. Dia tidak ragu-ragu. Dia percaya. Takut akan Tuhan adalah percaya kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, taat akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Saudara taat, lakukan. Dia tidak ragu-ragu karena dia percaya Tuhannya Allah, Ishak dan Yakub tidak mungkin merugikan dia, mengecewakan dia. Tidak mungkin. Pasti Tuhan itu benar. Segala yang dilakukan itu pasti benar. Tuhan itu baik. Segala yang dilakukan oleh kita atas perintah Tuhan itu pasti baik. Akhir-akhirnya baik. Mungkin dalam mata kita bahwa itu mengecewakan kita. Tapi itu baik untuk Tuhan. Tuhan lakukan itu. Ujung-ujungnya adalah hasilnya pasti baik. Abraham mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Sampai tempatnya dia pegang pisau untuk menyembelih anaknya. Tuhan katakan stop. Sekarang aku tahu. Takut akan Tuhan ada di dalam engkau. Kau tidak segan-segan mengorbankan anakmu yang satu-satunya. Tuhan tahu nggak anak tunggal? Tahu anak satu-satunya. Bukan punya anak 10 dikorbankan 1 masih ada 9. Bukan. Punya anak 1 dikorbankan 1. Tidak punya anak lagi. Padahal dia minta kepada Tuhan anak selama 25 tahun dia menunggu. Sekarang Tuhan minta. Tuhan minta kepada kita. Yang kita sayangi. Mungkin hobi kita juga. Apakah kita bisa ngasihkan? Abraham bisa mengasihkan. Contohlah. Segala-galanya yang Tuhan minta itu untuk kebaikan kita. Untuk menguji kita.
Dia ingin melihat iman percaya kita kepadanya itu bagaimana. Maka dia minta, saudara. Tapi dia lulus. Aku telah mengetahui takut akan Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Kedua adalah Cornelius. Cornelius, saudara, perwira dari perwira Itali. Dia itu saleh. Seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dia sering memberikan sedekah kepada orang-orang Yahudi, kaum Yahudi. Berarti memberikan bantuan sosial. Zaman sekarang ini ada bencana alam, memberikan bantuan sosial, sandang pangan. Semacam itu, sosialnya luar biasa. Dan ia senantiasa, dengar baik-baik orang takut akan Tuhan, senantiasa berdoa. Senantiasa berdoa. Berarti tidak putus-putusnya dia berdoa. Berdoa bukan sesekali saja. Berdoa setiap hari berdoa. Sehingga takut akan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Luar biasa enggak? Setiap hari berdoa. Berarti intim. Siapa yang intim dalam firman Tuhan? Selain Abraham, selain Musa, selain Nuh, Paulus, Sadrak, Mesak, Abednego, semua itu takut akan Tuhan, intim dengan Tuhan. Takut akan Tuhan, intim dengan Tuhan. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Ada satu lagi yang takut akan Tuhan adalah Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Takut akan Tuhan, dia takut akan Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Ingat baik-baik. Yang ketiga adalah menjauhi kejahatan, saudara. Saudara bisa percaya, saudara mengikuti perintahnya, saudara bisa menjauhi kejahatan. Itu namanya takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Apa itu kejahatan? Semua dosa itu kejahatan. Semua pelanggaran firman Tuhan itu kejahatan. Pembunuhan, pencabulan, penajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Itu semua kenajisan bagi Tuhan. Apalagi menginginkan istri orang lain, benda orang lain, sapi orang lain. Itu juga kejahatan. Mencuri, menjadi saksi dusta. Itu semua kejahatan. Jangan kita lakukan yang disebut kejahatan di firman Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Takut akan Tuhan. Kenapa takut akan Tuhan? Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu panjang umur. Luar biasa enggak? Panjang umur, saudara. Orang takut akan Tuhan, mereka berteriak, Tuhan pasti menyelamatkan mereka. Seperti orang Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan langsung menolong mereka, menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir. Maka itu perlu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau kita baca di Amsal 14 ayat 26 mengatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, tentram yang besar. Bahkan melindungi anak-anak kita. Anak-anaknya. Waduh, luar biasa, saudara. Ketentraman itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Berarti damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Kita ingin ada damai sejahtera. Padahal kacau balau dunia ini. Apalagi waktu ini. Demonstrasi di mana-mana. Orang udah menyiapkan makanan untuk beberapa hari. Takut nggak bisa keluar rumah. Keadaan situasi demikian. Orang takut. Tetapi di dalam Tuhan ada ketentraman besar. Itu boleh terjadi di luar. Tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Tuhan yang akan memimpin, membimbing, mengarahkan kita. Menunjukkan jalan yang benar. Ketentraman besar. Bahkan anak-anak kita pun, kalau kita benar, anak-anak kita pun Tuhan lindungi.
Kalau enggak kita benar. Kalau saudara menyayangi anak-anak saudara, hidup benar. Takut akan Tuhan. Anak-anak saudara pun akan dilindungi oleh Tuhan. Pergi kemana? Pulang malam. Tetapi aman karena Tuhan melindunginya. Ingat baik-baik saudara. Penting bagi kita semuanya. Mengenal Maha Kudus. Mengenal dengan Maha Kudus. Dengan pengertian. Saudara, hikmat perlu nggak? Perlu sekali hikmat. Itu kepintaran, pengetahuan, kecerdasan. Itu hikmat namanya. Permohonan hikmat. Siapa yang mempunyai hikmat yang luar biasa? 1 Raja-Raja 4 ayat 29 mengatakan, Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang sangat besar. Pengertian, hikmat, dan pengertian sangat besar. Hikmatnya banyak-banyak. 1, 2, 3, 10, 1000. Banyak, nggak terhitung hikmat dan pengertian kepada Tuhan itu tidak terukur, saudara. Banyak sekali. Dan akalnya seluas bendara pasir di tepi laut. Akal, banyak cara, banyak jalan. Luar biasa enggak? Itu akalnya, luas sekali akalnya. Besar sekali akalnya. Banyak akalnya, macam-macam akalnya, banyak cara-caranya. Semua masalah ada jalannya bagi mereka karena banyak akalnya. Saudara melihat Salomo waktu mengadili 2 orang perempuan. Dia katakan, bagi 2 aja. Dibelah 2 aja. Kamu mau atasnya atau anak ini bawahnya. Tetapi ibu yang benar, jangan, serahkan aja kepada dia. Salomo tahu, itu yang punya belas kasihan, punya kasih, itu adalah ibunya yang benar. Itulah biasa. Itu hikmat yang dari Tuhan turun kepadanya. Perlu punya hikmat, perlu itu kepintaran, kecerdasan, pengetahuan, pengalaman. Luar biasa. Hanya Salomo satu-satunya. Hikmatnya lebih dari orang biasa. Dari orang-orang Mesir. Orang Bani Timur. Orang Mesir. Dia hikmatnya lebih dari semua orang yang ada. Oh. Siapa lagi yang hikmatnya yang luar biasa? Raja-raja memanggil kepada mereka, ada 3 orang. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka hikmatnya lebih dari orang-orang yang biasanya. Mereka terpilihlah jadi pembantu raja waktu itu. Jadi hikmat luar biasa. Mengenal yang Maha Kudus ada pengertian. Understanding, pengetahuan. Jadi pengetahuan kita harus luas. Kita mengetahui pengetahuan. Tidak asal-asal saja tuh. Pengetahuan penting enggak? Penting. Berarti pengenalan kepada Tuhan. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Luar biasa enggak? Luar biasa. Tidak mengenal Allah. Binasa, saudara. Bagaimana untuk kita bisa mengenal Allah lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi? Karena itu persyaratan supaya Tuhan hidup dalam kehidupan kita. 2 Petrus 1 ayat 5-8 mengatakan, tambahkanlah dengan sungguh-sungguh pada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara, kasih kepada sesama. Itu kita harus lalui. Hanya dengan melalui 5 hal itu, saudara bisa mengasihi saudara, saudara bisa mengasihi semua orang. 5 hal ini harus engkau lewati untuk mengenal Allah lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi.
mengenal Maha Kudus. Siapa yang Maha Kudus? Tuhan kita adalah orang yang Maha Kudus. Tidak bercacat celah. Tidak ada kenajisan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada kematian. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Yang perlu kita sembah, tinggikan, agungkan. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Yeremia 10 ayat 12 mengatakan bahwa Tuhan menjadikan bumi dengan kekuatannya sendiri. Tuhan menjadikan dunia dengan kebijaksanaannya. Tuhan membentangkan langit dengan akal budinya. Itulah Tuhan yang kita luar biasa. Ikutilah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengikuti, mengiringi bersama-sama dengan kita. Kita bersama dengan Tuhan. Siapa lawan kita? Imamat 11 ayat 44. Imamat 11 ayat 44 mengatakan demikian, saudara. Bahwa takut akan Tuhan harus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Penting sekali, saudara. Pengenalan kita dengan Tuhan juga harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Tidak asal-asal saja, saudara. Harus kita bersama-sama dengan Tuhan. Siapa lawan kita? Tidak ada lawan kita dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Ingat baik-baik, saudara. Engkau bisa mengenal Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Dia akan menyertai engkau untuk selama-lamanya, saudara. Bukan sekarang aja, tetapi selama hidup Dia akan menyertai engkau selama-lamanya, saudara. Tuhan mengatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan. Inilah perintah Tuhan. Imamat 11 ayat 44. Menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab akulah kudus. Kamu kudus, akulah, sebab aku kudus. Jadi kita harus kudus. Apalagi yang kita harus kudus? Tempat bait Allah, tempat kita beribadah, itu harus kudus. Apalagi yang harus kudus? Pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam, lewi-lewi di bait Allah itu harus kudus. Barang-barang itu, semua peralatan yang ada di bait Allah itu harus kudus. Dan kita yang datangnya pun harus kudus. Sehingga Tuhan putih, kita putih bersama-sama. Sehingga Dia bisa beracara di dalam kehidupan kita masing-masing. Hikmatnya luar biasa, saudara. Hikmat yang luar biasa di dunia ini orang Yahudi. Orang Yahudi hikmatnya luar biasa, saudara. Orang yang terkaya, orang yang luar biasa otaknya, pikirannya, itu orang Yahudi, saudara. Karena mereka takut akan Tuhan. Begitu juga sekarang ini, yang lagi muncul luar biasa adalah negara Tiongkok, RRC. Itu mereka sepertinya tidak mengenal Allah. Tapi ingat baik-baik, Roma 2 ayat 14 mengatakan, bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi menurut keinginan untuk melakukannya, mereka adalah hukum Allah sendiri. Mengikuti kehendak hatinya. Mereka itu menuruti tuntutan hukum Allah di dalam kehidupannya. Jadi mereka, hukum Allah itu adalah mereka sendiri. Sehingga luar biasa, saudara, hikmatnya luar biasa. Bulan dibuat, dibuatnya. Sekarang membuatkan kereta api yang tercepat di dunia, saudara. Yang tercepat di dunia, saudara. Untuk orang istri yang meninggal, dia siapkan robot wanita. Untuk suami yang meninggal, dia siapkan robot laki-laki, saudara. Luar biasa. Tapi luar biasa semua juga. Apakah ada manusia yang bisa membuat semut asli? Nggak bisa.
kecuali nggak bisa, cicak nggak bisa, saudara. Mereka boleh hebat luar biasa, tapi Allah yang kita sembah lebih luar biasa, lebih hebat dari segala-galanya. Maka itu ingatlah, bersama dengan Dia takut akan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Itu adalah kunci untuk supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara mau? Lakukanlah apa yang saya khotbahkan pada saat ini, masuk dalam hati, lakukan dalam kehidupan, dan engkau akan bersama-sama dengan Dia. Engkau memiliki ketentraman yang besar dalam kehidupan. Dunia boleh ada masalah, tantangan, pergumulan, perkelahian, keributan, demonstrasi, DPR dihancurin. Tetap engkau punya ketentraman dalam kehidupanmu. Dan perlindungan akan anak-anakmu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Sekian, Tuhan memberkati. Seperti biasanya, sebulan sekali kita akan melakukan perjamuan kudus. Saat ini kita persiapkan anggur kita untuk perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Suci dan kuduskan roti yang ada di tangan hamba-Mu. Sucikan, kuduskan kami yang hadir, yang melihat ini dan melakukan perjamuan kudus. Kuduskan hati, jiwa, roh kami, sehingga kami putih, Engkau putih. Kami percaya kita bisa menjadi satu dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan perintah-Mu. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memakannya. Persiapkan anggur. Angkatlah anggur ini tinggi-tinggi. Demikianlah juga yang ambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan minum untuk menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang untuk kedua kalinya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama meminumnya. Ucapan terima kasih kepada Tuhan dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dibenarkan, diselamatkan, diampuni segala dosa kami. Sehingga kami menjadi orang benar karena kasih karunia yang datang daripada Engkau. Bukan kekuatan kami. Kami tidak mampu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Membebaskan kami Tuhan dari kutuk-kutuk dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini siapa yang mau didoakan, taruhlah tangan-Mu di dadamu. Saya akan berdoa untuk mereka yang membutuhkan bantuan doa-doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Yang melihat ini Tuhan, tayangan ini, mereka ada masalah di dalam keluarga. Suami, istri, anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya damai sejahtera dari Tuhan turun kepada mereka masing-masing. Masalah apapun dapat diatasi bersama-sama dengan Engkau. Kami keluar sebagai pemenang. Kalau yang melihat tayangan ini mereka sedang sakit, kami percaya tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Bilu-bilu-Mu menyembuhkan mereka. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Dan iman dan percaya pada saat ini juga Engkau telah sembuh. Kalau engkau mempunyai masalah
keuangan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka sehingga sungguh-sungguh mereka bisa berkecukupan di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan yang mencukupkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Percayakan Tuhan semua firman Tuhan, takut akan Tuhan, pengertian takut akan Tuhan. Sehingga mereka bisa bersama-sama dengan Engkau melalui masalah, tantangan, pergumulan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka semuanya keluar sebagai pemenang. Karena Allah kami adalah pemenang adanya. Terima kasih Bapa. Dan kita akan berpisah satu dengan yang lain. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Menghibur dan mempersatukan kami semuanya sekarang untuk sampai selama-lamanya. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah anak mantu cucumu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah keuanganmu. Diberkatilah apa yang kau butuhkan. Tuhan penuhi dalam nama Tuhan Yesus. Dan iman percaya Tuhan, Engkau telah diberkati pada saat ini juga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.